Ini asap pembakarnya hanya buatan saja, tidak berbahaya, mengandung bahan water base. Nah, bahan water base itu biasanya bisa digunakan pada saat kalau ada acara-acara musik ataupun acara-acara pernikahan. Bisa untuk dihirup. Ada lisensinya, maaf di sini Bapak Ibu, jadi aman untuk dihirup. Tapi tetap walaupun tadi saya bilang bisa dihirup ataupun aman, tidak disarankan pengunjung untuk masuk ke dalam ruangan ini kalau ada yang punya sesak nafas, asma ataupun sakit seperti itu. Nah, sebelum mulai simulasinya di sini kita beritahukan pada saat kita terjebak di suatu kebakaran bagaimana yang harus kita lakukan. Seperti kita tidak boleh bersembunyi di dalam lemari, di kolong meja ataupun di kolong kursi. Jadi yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan diri kita sendiri ke tempat yang lebih aman seperti itu. Dan apabila pakaian kita terbakar, juga ada cara penanganan dan langkah-langkahnya yang harus kita perhatikan. Seperti itu. Yang bisa kita gunakan adalah biasanya menggunakan air untuk menyiram api kebakaran ke pakaian yang kita bakar. Nah, selain menggunakan air, biasanya juga bisa menggunakan kain yang dibasahi Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, selain kain yang dibasahi juga bisa menggunakan alat pemadam api ringan yang bisa kita sebut apar. Kenapa saya katakan bisa menggunakan apar? Karena di dalam isi apar itu salah satunya ada yang menggunakan kandungannya air dan juga dry powder. Nah, selain itu kalau tidak ada barang-barang ataupun alat-alat di sekeliling kita yang harus kita lakukan pada saat untuk memadamkan api di pakaian kita terbakar itu, kita dengan cara berguling-guling. Dan kita juga diajarkan di sini tidak hanya berguling-guling aja, ternyata berguling-guling itu ada teknik dan caranya juga, yaitu dengan mengikat beli jagung Bapak dan Ibu. Nah, beli jagung itu ada kepanjangannya. Jadi itu tekniknya dari kata beli dan jagung. Belinya itu kita harus berhenti, kita tidak boleh berlari. Nah, kenapa kita nggak boleh berlari? Karena akan berpotensi api bisa membesar karena adanya udara ataupun angin. Sehingga kita harus berhenti. Dan selanjutnya belinya itu lindungi area wajah atau muka kita dengan tangan kita sendiri agar muka kita tidak terbakar. Karena pada dasarnya api itu akan muncul dan bergerak cenderung ke atas. Dan selanjutnya janya itu kita harus menjatuhkan diri. Sebisa mungkin kita harus menjatuhkan diri kita entah posisi telentang ataupun tengkurap, tergantung api muncul di bagian posisi mana. Dan yang terakhir, gungnya itu guling-gulingkan. Kita mengguling-gulingkannya ke kanan dan ke kiri. Kita menggunakannya dua arah sampai apinya padam. Seperti itu Bapak dan Ibu. Teknik cara untuk berguling-guling. Kalau kita kebakar gitu ya. Betul, seperti itu. Karena memang banyak kejadian orang-orang yang pakaian terbakar atau dirinya terbakar. Oh, dia lari-lari. Itu lari-lari saking dia paniknya seperti itu. Dan contohnya ada korban salah satunya di proxy yang kemarin kebakaran bangunan itu. Jadi ada pakaian yang terbakar atau orang yang terbakar, dia tidak tahu cara tekniknya sampai dia itu meninggal dunia seperti itu. Kak Alfian, bapaknya minta dicontohkan. Oke, jadi biasanya kalau contohnya saya pakaian terbakar, kita harus berhenti seperti ini. Selanjutnya melindungi muka atau wajah kita seperti ini. Dan selanjutnya jari itu kita harus menjatuhkan diri kita sampai kepalanya menyentuh lantai. Dan yang terakhir bunga itu kita berguling-guling ke kanan dan ke kiri sampai api padam. Beneran nih guling-guling. Nah, lebih gambarannya lagi bisa di sebelah kanan Bapak ada seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang nggak tahu untuk teknik Bila baju terbakar, ingat beli jagung. betul. Beli jagung gimana? Nah, bukan di jagung di pasar mohon Bapak. Biasanya orang-orang yang nggak tahu Berhenti dia di takut aja, di jatuhkan diri, jagung untuk apa? Untuk berguling-guling. dimakan seperti itu. Padahal di jagung itu teknik cara untuk berguling-guling ada kepanjangannya seperti itu. Yang penting pertama muka itu Pak ya. Tipsnya kalau misalnya dalam kondisi dengan kursi roda ibu, apakah bisa juga melakukan tips yang sama atau bagaimana? Kebetulan itu saya mau beri pertanyaan kepada ibu bagaimana tipsnya. Nah, mungkin lebih bisa karena kalau Udah turun kan kayak tadi. iya terus apa? Kayak tadi. Harus begitu. Berarti turun dari kursi roda. Ayo ya? turun. Iya gantian turun. Berarti masih maksudnya gitu metode yang sama masih memungkinkan, artinya teman dengan disabilitas yang maksudnya fisik yang di kursi roda bisa turun ikutin tips yang sama. Iya. Kalau berarti masih bisa ditambahkan. Belum tentu. Bagaimana kalau ini? Kalau yang kebakar tangannya itu berarti Iya mending nggak. Ya kalau tangannya ada, kalau tangannya nggak ada gimana? enggak ada maksudnya kalau yang kebakar tangannya berarti guling-gulingin di tangan gitu.
sebenarnya Enggak, untuk melindungi muka. Banyak teman-teman yang nggak punya tangan. Iya. Berarti dia harus mukanya di itu aja kali, dinin ke lantai. kulit lantai mungkin. Iya, harus gitu. Kalau misalnya dengan nanti teman-teman menghadapi akan mengedukasi teman-teman dengan disabilitas fisik kan, misalnya tangannya nggak ada atau kakinya nggak ada, gimana tips yang bisa disampaikan yang jadi teman-teman bisa Ya kan menyampaikan. tangannya kalau tangannya masih ada satu kan masih bisa melindungi satu. Atau mereka juga kalau misalkan yang nggak ada tangan, kakinya bisa. Terus mereka kan kalau nggak ada tangan juga dua-duanya mereka cuma pakai kaki, pakai baju, jadi kakinya tuh lembut kayak tangan. Iya, yang pasti dia bisa guling-guling. Bisa. Coba ibu praktekin guling. Nah, Bapak iseng banget. Berarti intinya bisa dengan tips yang ini ya, tips yang Bisa. dijantung pasti memungkinkan untuk yang disabilitas. Kalau untuk teman-teman netra, kira-kira kan nggak bisa ya kan asal bisa ya? sih ya. Instruksi berarti di lantai atau di ininya, instruksi yang jelas nih ya. Misalkan tangannya dua tangannya dibuka gitu, kemudian dijatuhkan badan, guling-guling kanan kiri, dia bisa. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, dan di sini kita juga memperkenalkan alat kita yaitu fire alarm system. Mohon izin seperti ini Bapak dan Ibu, atau bisa kita sebut alarm kebakaran. Nah, fungsi dari alarm kebakaran itu sebagai informasi atau memberi tanda kepada orang-orang yang ada di dalam gedung ataupun bangunan besar karena adanya potensi bahaya kebakaran. Nah, alarm kebakaran ini khusus untuk bahaya kebakaran aja Bapak dan Ibu, tidak bisa untuk bahaya-bahaya lainnya seperti banjir, gempa bumi, ataupun longsor. Jadi ini khusus untuk bahaya kebakaran saja betul. Dan ini biasanya ada di bangunan-bangunan atau gedung yang besar seperti itu. Ini udah standarnya Bapak dan Ibu sudah harus mempunyai alarm kebakaran ini. Nah, pada saat kita gunakan biasanya kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat, dia itu selalu ada covernya atau pelindungnya, entah dari plastik ataupun kaca. Tergantung kita cara membukanya seperti apa. Kalau kaca biasanya kita pecahkan dan langsung kita tekan seperti itu. Tapi biasanya alarmnya nggak langsung bunyi Bapak dan Ibu, ada jeda terlebih dahulu. Kenapa saya bilang katakan ada jeda? Karena alarm ini akan menghubungkan ke alarm satu sama lainnya agar bisa saling berkoneksi dan bisa berbunyi bersama-sama. Karena yang namanya alarm dan bunyi itu nggak cuma satu, ada banyak di setiap titik-titik lantai dan juga ruangan seperti itu. Mohon izin Bapak dan Ibu berkenan untuk mencoba alat kebakaran ini. Coba. Maju sana, maju. Oh iya, Bapak dan Ibu, ini pada saat kita tekan ini alarmnya benar-benar berbunyi ya Bapak dan Ibu ya. Oh, Silakan Bapak Ibu. Iya, dipencet. Yang keras saya Ibu ya. Bisa saya bantu Pak izin seperti ini. Oke, terima kasih. Udah. Terima kasih Ibu. Seperti itu. Jadi Iya. kita kasih tahu juga. Nah, selain itu juga beneran kita kasih tahu bunyinya. juga, Beneran bunyinya kaget. tidak hanya alarm manual saja, kita kasih tahu juga ada alat otomatis yang biasanya ada di atap atau langit-langit gedung. Seperti contohnya, mohon maaf Bapak dan Ibu, seperti ini ada dua alat ini, yaitu yang sebelah kiri saya ini ada smoke detector. Nah, kita kasih tahu smoke detector ini berfungsi untuk mendeteksi apabila ada asap. Semua jenis asap, tidak hanya asap kebakaran saja, asap rokok pun dan juga asap orang lagi masak pun juga bisa terdeteksi. Ya. Nanti dia akan memanggilkan tanda ataupun sinyal ke alarm pusat. Jadi di setiap gedung ataupun bangunan itu ada alarm pusat ini. Jadi alarm pusat itu untuk yang mengatur apabila dia akan mengeluarkan suara. Sama seperti ini. Pada saat kita pencet tadi, nanti alarm itu akan memanggilkan sinyal ke alarm pusat. Keluar Dan, air. apa Pak? Nanti keluar air ini ya. Enggak Pak, kalau ini cuma mengeluarkan alarm juga, jadi dia nggak ada alarm otomatis dan juga manualnya. Nah, ini untuk manualnya, ini untuk otomatisnya. Dan biasanya di dalam gedung itu ada alarm pusat, jadi dia untuk mengoperasikan, membunyikan alarm tersebut seperti itu. Jadi dia pengerjaannya 24 jam. Ya Nah. itu kalau bagi yang nggak bisa dengar gimana ya? Nah, untuk itu mungkin saya lebih ke belajar seperti ibu juga, bagaimana ibu untuk tips apabila ada teman-teman yang istimewa tidak bisa mendengar, bagaimana tipsnya? Kalau dia biasanya menggunakan lampu atau apa sinar, pokoknya ada. Kalau mereka tuh dibayarnya lampu mintanya. Nah, itu dia memang buat
jalur-jalur evakuasi disabilitas itu kemarin diskusi itu sama teman-teman dari HODI terus dari TFU ya. Karena kan nggak semua jalur evakuasi itu yang ramah disabilitas. Nah waktu itu kita sedang nyusun nih untuk perbatasan. Jangan ada 3 ya, perbatasan pendengaran, berarti kan penglihatan visual, kemudian sama fisik gitu. Nah itu kan berbeda. Itu yang kita sedang kita coba mau kemarin diskusikan. Kayak itu katanya alarm mungkin suara ya. Ini sebenarnya kan harusnya dia nyala kayak putar kayak lampu ya. Iya, masih lampu kapling gini, merah-merah, warna merah, oh berarti ada tanda bahaya gitu. Iya. Nah cuman kadang-kadang yang kata itunya lebih baik itu jangan di samping katanya, lebih baik di atas. Karena kemarin dari teman-teman disabilitas itu yang oke lah dia di sini nih. Nah nggak tahu lampunya di belakang dia. Dia nggak lihat nih kalau lampu itu muter kan. Tapi mungkin kalau cahaya belakangnya mesti kelihatan harusnya ya. Dia kalau bisa jangan kalau di belakang di samping tapi di atas biar dia bisa lihat di atas kerumunan orang itu dia misalnya kalau di atas tuh ada jalur bahaya, ada bahaya gitu.